Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur sebelum kita melakukan segala aktivitas kita boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Puji Tuhan, pernahkah saudara merasakan yang namanya jatuh cinta? Ada lagu yang syairnya berkata seperti ini, jatuh cinta berjuta rasanya, jatuh cinta berjuta indahnya, siang malam terbayang wajahnya. Ada pula lagu yang berkata seperti ini, aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu. Itulah yang kita rasakan ketika kita jatuh cinta. Kita gelisah ketika jauh, rasa rindu melanda begitu kita berpisah meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Setiap saat kita ingin bertemu, mendengar suaranya, melihat wajahnya, dan menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita cintai. Bahkan rasa cinta yang begitu dalam bisa membuat kita rela mengorbankan apapun untuk itu. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ini merupakan suatu ungkapan cinta yang ditulis oleh Daud. Bukan kepada seseorang, tetapi rasa cintanya yang begitu besar kepada firman Tuhan. Di pasal 119 ini Daud melukiskan dengan indah mengenai rasa cintanya dan apa yang dia peroleh dari Taurat Tuhan yang sangat ia cintai itu. Layaknya orang yang sedang jatuh cinta, Daud pun merasakan hal yang seperti itu terhadap firman Tuhan. Bagi Daud, merenungkan dan melakukan firman Tuhan bukanlah sebuah paksaan, bukan sebuah kewajiban, dan bukan juga merupakan suatu beban, melainkan sebuah kesukaan yang didasari oleh rasa cinta. Ia terus merindukan firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dia merenungkannya sepanjang hari. Dan di awal kitab Mazmur, di dalam Mazmur pertama ayat yang kedua, Daud mengatakan dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Inilah bentuk kecintaan Daud yang luar biasa besar terhadap firman Tuhan. Mengapa Daud bisa jatuh cinta sedemikian dalam kepada firman Tuhan? Yang pertama, karena mencintai firman Tuhan berarti mencintai Allah itu sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Yohanes pertama ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Cinta tidak terbentuk akibat paksaan, tetapi cinta selalu terbentuk akibat ketulusan hati dan komitmen pribadi. Begitu pula cinta akan firman Tuhan. Sikap hati yang mencintai firman Tuhan bukanlah lahir dari paksaan gereja, orang tua, atau pendeta. Cinta akan firman Tuhan lahir dari pengenalan dan pengalaman pribadi kita dengan Allah. Alkitab mencatat Daud telah jatuh cinta kepada setiap bagian demi bagian Taurat Tuhan yang direnungkannya sepanjang hari. Tidak heran jika Tuhan berperkara dengan heran dalam kehidupan pribadinya. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya dan yang melakukan kehendaknya. Yang kedua, mengapa Daud bisa begitu jatuh cinta kepada firman Allah? Karena mencintai firman Tuhan itu menguntungkan kita. Setiap perintah Tuhan untuk kita adalah bukan untuk keuntungan Tuhan, tetapi untuk keuntungan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama dan yang kedua, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mencintai firman Tuhan membuat kita berbahagia. Mengapa? Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ini, di dalam ayat yang ke-93 dikatakan firman Tuhan itu memberi kehidupan. Di ayat yang ke-98, firman Tuhan dapat membuat kita menjadi lebih bijaksana, bahkan lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Hal ini berarti ada kepastian kemenangan atas musuh-musuh kita. Dan di dalam ayat 99, firman Tuhan membuat kita lebih berakal budi. Di ayat yang ke-100, firman Tuhan itu membawa kita kepada kedewasaan.
Di dalam ayat yang ke-101, firman Tuhan itu membuat kita lebih mampu menahan diri dari segala godaan tindakan kejahatan. Di dalam ayat 103, firman Tuhan adalah janji yang manis yang mampu memberikan penghiburan di kala susah. Di ayatnya yang ke-104, firman Tuhan memberi pengertian sehingga kita tahu apa yang dibenci Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-105, firman Tuhan mampu mengarahkan masa depan kita ke arah yang diinginkan Tuhan. Dan ada begitu banyak keuntungan yang lain. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi mencintai firman Tuhan membuat apa yang kita lakukan itu menjadi berhasil dan beruntung. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Keuntungan yang lain ketika kita mencintai firman Tuhan membuat kita dapat menerima apa saja yang kita minta. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ketika kita mencintai firman Tuhan, membuat kita semakin mencintai Tuhan dan menjadi peka untuk mendengar suaranya. Dan ada banyak lagi kuasa firman Tuhan yang akan sangat berguna bagi kita, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan kita kelak. Daud menemukan begitu banyak hal yang membuktikan keampuhan, keuntungan, dan kuasa dari firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak janji, petunjuk, nasihat, tuntunan, ajaran, hikmat, dan teguran yang dapat membuat kita memahami kehendak Allah dan dapat mengubah hati kita. Dan di dalam firman Tuhan ada kuasa yang luar biasa untuk kesembuhan, untuk pemulihan, berkat, mujizat, pemeliharaan, dan tentu saja keselamatan. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah membaca Alkitab, merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya sudah menjadi kerinduan bagi kita? Apakah menggali firman Tuhan itu merupakan suatu kesukaan yang didasari rasa cinta atau malah merupakan suatu beban? Pagi hari ini, Tuhan rindu untuk menyampaikan banyak hal kepada kita lewat kebenaran firman Allah. Seperti Daud, hiduplah bersama firman Tuhan dan temukan segala tuntunan Tuhan yang mampu membuat hidup kita jauh lebih baik seturut rencananya dan akan mengarahkan kita kepada jalan yang telah Dia persiapkan bagi kita. Firman Tuhan itu ajaib. Bahkan hidup kita akan dibuat ajaib ketika firman Tuhan hidup di dalam kita. Dan ada sukacita yang melimpah ketika kita telah melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat pagi hari ini bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus menghadapi situasi dunia yang semakin hari semakin penuh dengan kegelapan dan kesulitan. Kami tahu firman Allah itu yang senantiasa akan menopang setiap kehidupan kami. Dan ketika kami senantiasa mau merenungkan, mau memperkatakan, kami mau meresponi firman Allah. Dan firman Allah itu tinggal di dalam kehidupan kami. Maka setiap langkah kehidupan kami akan senantiasa dihiasi dengan mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan. Biar firman Allah itu menjadi pengalaman pribadi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa melihat keajaiban Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, berkati setiap pekerjaan Tuhan yang ada. Segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh umat-umat Tuhan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.